Rasmus Hojlund bagikan momen latihan di MU, bisa tampil saat hadapi Tottenham. Striker anyar Manchester United, Rasmus Hojlund, memberikan perkembangan menarik terkait kebugarannya. Kepada para supporter MU yang menantikan debutnya, Rasmus Hojlund berbagi momen berlatih bersama The Red Devils. Penyerang asal Denmark itu belum bermain saat MU menang 1-0 atas Wolves pada laga pekan pertama Premier League karena cedera. Rasmus Hojlund diperkirakan belum akan kembali ke lapangan hijau hingga September tahun 2023 setelah mengalami cedera punggung pada saat pramusim bersama Atalanta. Para penggemar MU sangat berharap bisa segera melihat langsung bagaimana striker baru berharga 70 juta pound itu beraksi di lapangan hijau. Keinginan mereka itu makin menggebu setelah Rasmus Hojlund membagikan perkembangan mengenai pemulihan cederanya di Instagram. Rasmus Hojlund membagikan fotonya tengah berlatih dengan emoji yang mengindikasikan dirinya segera kembali ke lapangan hijau. Hal tersebut membuat harapan agar mantan striker Atalanta dimainkan ketika MU menghadapi Tottenham Hotspur makin besar. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, bicara sebelum laga kontra Wolves, menegaskan bahwa keputusan membawa Rasmus Hojlund kembali berlatih adalah untuk memulihkan kondisinya, bukan langsung mempersiapkan sang pemain untuk bertanding. Ia mengalami sedikit masalah dan ia tidak berada di level yang sama dengan pemain lain pada saat ini. Jadi kami harus melatihnya. Prognosis selalu sulit untuk dikatakan, tetapi kami yakin dan positif, ujar Erik ten Hag seperti dilansir dari Manchester Evening News. Rasmus Hojlund membagikan foto latihan dengan emoji, sun, merah, dan setan. Meski mengirimkan sebuah pesan untuk para penggemar MU, diyakini pertandingan kontra Tottenham akan terlalu dini baginya menjalani debut bersama MU. Masih diragukan fans MU, begini janji Mason Mount yang diamini Bruno Fernandes. Gelandang Manchester United, Mason Mount menjanjikan yang terbaik setelah debut yang kurang oke saat melawan Wolves pada pekan perdana Liga Inggris 2023/2024. Manajer MU, Erik ten Hag mengatakan setelah kemenangan 1-0 atas Wolves bahwa dia senang dengan pertandingan kompetitif pertama Mason Mount untuk klub. Tapi tidak banyak pengamat yang setuju, dan itu bukan kesalahan Mount, itu kesalahan ten Hag. Ten Hag mengerahkan Mount dalam peran ultra menyerang bersama Bruno Fernandes, dan Wolves memadati area tengah dan memanfaatkan ruang terbuka lebar di belakang. Mount tidak melihat penguasaan bola yang cukup dan sebagai hasilnya, debutnya di MU menunjukkan banyak hal yang harus dikerjakan. Erik ten Hag akan memikirkan kembali bagaimana meracik Manchester United melawan Tottenham akhir pekan ini, dan itu bisa melibatkan bermain Mount di sayap. Saudara laki-laki Mount bahkan melancarkan pembelaan penuh semangat terhadap mantan bintang Chelsea itu setelah dia mendapat kritik di media sosial setelah debutnya. Sekarang Mount telah angkat bicara. Dia mengirim pesan di Instagram menjanjikan yang terbaik belum datang. Baru saja dimulai, terima kasih atas dukungan Anda ke Old Trafford. Kapten MU, Bruno Fernandes menunjukkan dukungan. Selangkah demi selangkah, tulisnya. Penampilan yang bagus. Mason melakukan apa yang kami harapkan darinya. Dia memiliki level permainan yang sangat bagus, sambung manajer asal Belanda itu terkait Mason Mount. Manchester United beri penjelasan soal isu Mason Greenwood kembali ke tim utama. Manchester United memberikan penjelasan terkait isu Mason Greenwood kembali ke tim utama setelah tersandung kasus kekerasan seksual. Sebelumnya, pemain Inggris itu harus absen dari lapangan hijau lebih dari setahun terakhir. Penyerang berusia 21 tahun itu terlibat kasus kekerasan seksual terhadap kekasihnya pada Januari tahun 2022. Ia didakwa atas 3 hal, percobaan pemerkosaan, tindakan mengontrol dan memaksa, serta penyerangan. Namun usai menjalani sidang, 3 dakwaan itu dibatalkan pada Februari tahun 2023. Meski begitu, Manchester United tetap melakukan penyelidikan internal dengan memeriksa bukti-bukti serta mendengar pendapat dari banyak orang yang terlibat langsung atau mengetahui tentang kasus tersebut. Kami memiliki tanggung jawab terhadap Greenwood sebagai pemain, sebagai talenta yang telah berada di klub sejak umur 7 tahun, dan sebagai seorang ayah baru dengan pasangan, tulis pernyataan resmi Manchester United dikutip dari laman resmi klub. Berbeda dengan spekulasi di media,
keputusan masa depan Greenwood belum diambil saat ini dan masih menjadi subjek pembahasan internal yang intensif. Tanggung jawab akhirnya berada pada Chief Executive Officer, Richard Arnold, tulis pernyataan Manchester United. Setelah keputusan diambil, akan diumumkan dan dijelaskan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal klub, demikian isi pernyataan resmi klub berjuluk Setan Merah itu. Isu tersebut makin menguat setelah beredar cuplikan video pendek di media sosial yang menampilkan Mason Greenwood sedang menjalani latihan mandiri ditemani beberapa pelatih. Terlihat, dia seperti kehilangan sentuhannya karena berulang kali gagal menyerangkan bola ke gawang. Maguire jadi biang keladi buyarnya rencana transfermu. Lagi-lagi Harry Maguire, bek Manchester United ini kembali jadi perbincangan. Kali ini, Maguire dianggap jadi biang kerok hancurnya transfer MU musim panas ini. Kenapa? Semua bermula dari rumor transfer bek Inggris itu ke West Ham United. Dilansir dari Detik Sport, Maguire digadang-gadang akan merapat ke West Ham. Namun rencana itu justru ditolak Maguire. Padahal West Ham sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta pound. Tawaran itu pun sudah diterima Setan Merah. Maguire justru menolak. Dia tetap ingin bertahan di MU dan memperjuangkan posisinya di skuad. Kondisi ini bikin runyam rencana transfer MU. Kegagalan Maguire hengkang membuat MU sulit mendatangkan pemain baru lagi. MU memang punya rencana merekrut pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Ada dua sektor yang ingin ditambal MU yakni bek dan gelandang. Untuk bek, MU sudah membidik nama Benjamin Pavard yang kini masih berstatus pemain Bayern Munich. Pavard juga dikabarkan sudah setuju pindah ke MU. Sementara untuk sektor gelandang, MU sudah membidik Sofyan Amrabat. Untuk pemain satu ini, MU harus berlomba dengan Liverpool yang juga turut mengincar pemain asal Maroko tersebut. MU tak bisa gegabah mengeluarkan duit. Sebab, MU sudah banyak belanja dan menghabiskan uang lebih dari 170 juta pound untuk membawa Mason Mount, Andre Onana dan Rasmus Højlund ke Old Trafford. Sehingga, opsi menambah pemain lain apabila ada yang berani menebus salah satu pemainmu, salah satunya Maguire. Namun hal itu buyar usai Maguire menolak pindah dan ingin bertahan di MU. Maguire sendiri belakangan ini kehilangan tempat di MU. Sejak dibeli dari Leicester City dengan tebusan fantastis, Maguire tak menunjukkan performa yang oke. Dia kerap dikritik dan berujung pencopotan ban kapten di era Erik ten Hag.